Jelaskan terkait Tuhan ada di mana? Tuhan itu tidak bisa dijelaskan, tapi bisa diakui dan dikukuhkan pada diri masing-masing orang. Apakah dia sudah mengadakan perjumpaan dengan dia? Kalau belum, jangan cerita Tuhan. Memang. Nanti yang kalian sembah cuma angan-angan. Menyembah angan-angan itu sama saja dengan menyembah pohon. Nggak usah bercerita tentang Tuhan, tapi lihatlah karya Tuhan buat umat manusia dan makhluk-makhluknya yang ada di muka bumi. Itu saja. Alam ini membuat kita mengerti apa artinya sebuah kehidupan. Kalau tidak bisa membaca alam, maka jangan tinggal di bumi. Karena bumi ini adalah tempat tamannya Nabi, tamannya Rasulullah. Hataman Nabi, hataman Nabi, ya Rasulullah. Baru kita bisa tinggal di Aradatul Jannah, surganya Tuhan. Aradatul Jannah itu ada di bumi. Jangan kalian cari-cari lagi. Berarti Kalau kalian mencari-cari tentang surga dan pahala, itu nonsen. Tapi nikmatilah hidup ini. Karena yang nikmat itu pasti mati dan memutuskan rasa. Setiap nikmat pasti, kata dasarnya mati, menikmati. Nah, itu. Yang enak-enak itu pasti mati. berarti akhiran kata dari menikmati itu mati. Mati. Kalau belum pernah merasakan mati, jangan cerita tentang hidup. Kalau Berarti mau hidup, mati dulu. Berarti saya perlu mencari tahu tentang keberadaan Tuhan. Tuhan tidak perlu dicari. Betul. Dalam setiap sendi-sendi kehidupan manusia, Tuhan sudah selalu ada. Tanpa Tuhan maka tidak ada kehidupan. Karena Tuhan adalah sumber kehidupan, dan Tuhan adalah sumber kebenaran, Tuhan adalah sumber kekuatan. Tanpa Tuhan tidak ada kekuatan. Seluruh nabi-nabi juga punya kekuatan dari Tuhan. Kalau, hei Musa, belahkan tongkatmu ke laut itu, maka laut itu akan terbelah. Bukan tongkat Musanya, tapi kuasa Tuhannya. Sepakat. Karena pemilik kekuasaan. Sepakat. Pemilik kekuasaan cuma Allah yang punya kudrat dan iradat. Barang siapa makhluk yang sudah mempunyai kudrat dan iradat, maka dia bisa melakukan sesuatu sesuai kehendaknya. Dia punya kuasa dan dia punya kehendak. Apapun yang dia kehendaki terjadi, maka terjadilah. Kalau itu sudah dimiliki oleh insan-insan manusia yang suci, nah kalau di zaman sekarang sangat sulit. Walaupun kiai, ulama-ulama besar juga sulit mendapatkan itu karena mereka sudah terpengaruhi oleh berbagai macam teknologi, ya kan? Mereka sudah tidak bisa membaca lagi tentang keadaan alam ini. Kalau dulu tanpa teknologi, bintang sudah menjadi mata pelajaran buat mereka. Pasang surutnya air laut sudah bisa menentukan panas teriknya musim hujan atau segala macam. Itu bisa ditentukan dari pasang surutnya air laut. Tidak perlu lagi mereka membuka aritmatika atau fisika segala macam. Kepastian ada dalam dirinya dan Tuhan. Siapa yang mengenal Tuhan, maka dia akan memiliki kepastian hidupnya. Tanpa mengenal Tuhan, tidak akan pernah. Dan Tuhan itu siapa sebenarnya? Cari tahu itu Tuhan itu siapa. Kalau kamu bisa bertemu dengan Tuhan, maka selesailah riwayat. Tidak ada lagi kitab-kitab yang akan dimunculkan dalam dirimu. Karena kitab yang asli adalah dirimu sendiri. Itu adalah kitabmu. Nafsi-nafsi. Wahai hatiku sayang dia. Ya. Macam mana supaya dunia ini ngejar kita? Ya Allah. Utamakan ibadah, nomor 2 kan dunia. Ya Allah. Sebab dunia ini keperluan, ibadah tujuan. Benar ya Allah. Dunia ini semuanya nih, mobil, Avanza, Fortuner, Alphard, Pajero, itu sampah, itu bangkai. Ya Allah. Jadi kalau orang tergila-gila dengan bangkai, macam mana? Ya Ini Allah. sudah tertipu ya Allah. Ya Allah. Jadi Ya dunia Allah. ini taubahnya seperti nenek-nenek bersolek. Ya Allah. Dilihat dari Ya jauh Allah. alangkah cakapnya. Benar ya Allah. Jadi sekarang tuduh menuduh. Ya Allah. Kata orang kaya, orang miskin yang senang. Benar Dia ya nggak banyak Allah. keperluan, tapi Ya kata Allah. orang miskin, orang kaya yang senang. Ya Allah. Orang yang senang itu bukan orang kaya, orang Benar, miskin. benar. Orang yang senang itu orang yang taat kepada Allah, orang yang mengamalkan agama. Benar Baik dia ya Allah. orang kaya maupun orang miskin. Ya Kalau mereka Allah. taat, inilah orang yang berhasil di dunia sementara Subhanallah, dan ya. di akhirat selama-lamanya. Masya Allah. Tiada nafsi ke sukria, apa nanti merana mustamare. Subhanallah. Jadi dunia ini nafikan terus. Ya Allah, Dunia benar itu ya tidak ada, Allah. Allah yang ada. Allahu Dunia Akbar. kecil, Ya Allah. Allah yang maha besar. Benar ya Allah. Dunia sebentar, akhirat abadan dan abadi. Benar ya Allah. Itulah yang kakek sampaikan. Benar ya Allah. Allah. Nanti kita ulang lagi. Benar. Raja yang sebenarnya siapa? Kalau bukan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Raja yang sebenarnya siapa? Nyampe enggak kamu ke sana? Ada yang mendengarkan? Di mana? Ada kiai haji macam ini? Enggak ada. Saya hanya pura-pura goblok aja mas, males. Ya, yang sok suci bagaimana?
hanya berjubah aja kain putih, tapi hatinya busuk. Buat apa? Nggak ada arti. Allah juga benci. Baca pinter tapi hatinya busuk, nggak ada arti. Lebih baik gak bisa baca tapi hatinya polos, bersih. Itu yang Allah cari. Dan main-main, Mas. Lebih baik kita nggak bisa baca Quran sekalipun, satu kata Bismillah nyampe, karena polos lugu, daripada yang tahu tapi untuk perdebatan, tapi untuk menang-menangan. Allah benci itu, murka. Aku bisa baca Quran, aku bisa ini, itu kesombongan namanya, takabur. Itu yang dibenci sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih baik orang nggak bisa baca sekalipun, tapi dia modal Bismillah bisa diterima. Itulah perbuatan syaitan yang mengadu domba kita. Untuk apa? Perpecahan. Kalau mau tahu, semuanya sama rata. Mau yang pintar mau bodoh, semuanya terjadi karena Allah. Itu aja. Saya mah orangnya gitu, belak-belakan fair, biar kamu tahu. PKI itu selalu ngaku pintar. Kenapa? Itulah kesombongan iblis. Mentang-mentang bisa baca 30 juz, lalu dia bangga. Itu nggak boleh. Seolah-olah dia paling pintar, itu nggak boleh. Manusia itu tidak ada luput dan manusia itu nggak ada yang pintar. Bodoh semua. Yang paling pintar hanyalah Allah, gitu aja. Yang paling sempurna hanyalah Allah, gitu aja udah. Kita belum ada apa-apanya, cuma seputiran debu. Apa yang dibanggakan? Gak ada saya dalam hidup saya banggakan. Lillahi ta'ala aja. Mau lo terima nggak terima itu terserah. Namanya. Jadi manusia itu jangan kau nilai buruknya, nilailah kebaikannya, kesabarannya, tingkatannya. PKI mana tahu dia yang selalu menang sendiri, seolah-olah dia pintar, padahal itu dibenci sama Allah. Murka, takabur. Kalau mau belajar dosa, ngomong salah aja dosa, emang bukan murim aja dosa. Dosa itu banyak, dosa kecil, dosa besar. Maling aja dosa, Mas. Kalau saya mah bebas mengambil apa, emang hak saya. Dari kecil A sampai Z, emang udah warisan. Ya, suratan takdir menyatakan. Ambillah kau, yang penting kau jangan